Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan dari teman-teman pendamping PKH mengenai aktivasi KIS yang mungkin pada saat ini untuk kalangan Kecamatan Tarup itu sekitar ada 4.000 orang yang KIS-nya dinonaktifkan. Nah, ini adalah suatu masalah di warga itu sendiri. Kenapa pemerintah itu menonaktifkan? Karena ada beberapa kategori, diantaranya adalah tidak masuk DTKS, kemudian sudah beberapa tahun tidak digunakan. Di data itu muncul bahwa KIS tersebut selama beberapa tahun tidak dipakai. Itu asumsinya ada dua, kemungkinan warga tersebut sudah meninggal tetapi tidak melaporkan. Yang kedua adalah kemungkinan warga tersebut ekonominya sudah mulai membaik sehingga warga tidak mau menggunakan KIS untuk sebagai alat pelayanan kesehatan, tetapi lebih memilih ke dokter pribadi. Ini memang sering terjadi di kalangan masyarakat. Misalkan, saya tidak mau antri di puskesmas karena puskesmas itu penuh dan juga antri, lebih baik saya milih ke dokter yang bayar. Itu salah satu faktornya, sehingga dinonaktifkan untuk dalam waktu sementara. Dan di sini pemerintah juga menerbitkan yang namanya SK penonaktifan. SK itu berlaku selama 6 bulan dari masa penonaktifan itu sendiri. Jadi nanti warga yang KIS-nya itu mengalami nonaktif itu bisa dicek di SK. Kalau memang SK-nya itu masih ada, berarti masih bisa direaktivasi. Caranya adalah satu, dengan mengirimkan data nama, NIK, dan juga nomor kartu yang mengalami reaktivasi. Itu nanti data akan dikirim ke Dinsos, kemudian Dinsos nanti akan dicek di SK. Kalau memang SK-nya itu muncul, maka dari Dinas Sosial akan membuatkan rekomendasi dan diaktifkan kembali di kantor BPJS. Itu alur prosesnya. Sehingga pada saat ini kantor Dinas Sosial itu terutama di ruang SLRT, ruang pelayanan itu penuh semenjak adanya penonaktifan, karena banyak warga yang datang ke sekretariat untuk reaktivasi. Dan ini juga menjadi suatu masalah di kalangan warga. Tidak semua warga itu kondisinya baik-baik saja. Kalau memang warga yang biasa naik motor ke kota atau mungkin kondisinya sehat atau banyak keluarga, itu tidak masalah, datang langsung ke kantor Dinas Sosial. Tapi kalau warga yang memang tidak bisa seperti itu adalah tugas kita sebagai fasilitator dan juga dari pendamping PKH. Mungkin dari KPM-nya ada yang mengalami masalah tersebut, itu nanti bisa didampingi. Caranya hanya mengirimkan data nama, nomor NIK, dan nomor kartu yang dinonaktifkan. Warga tidak perlu ke kantor Dinas Sosial. Kita nanti dicek apakah SK-nya sudah muncul atau tidak. Kalau memang SK-nya ada, nanti kita tinggal buatkan rekomendasi itu nanti keluar baginya, nanti warga bisa langsung ke kantor BPJS untuk diaktifasi. Itu kalau sistem darurat ya, misalkan untuk keperluan pengobatan atau apa. Tapi kalau misalkan tidak darurat, nanti biarkan Dinas Sosial yang akan melakukan semuanya. Yang penting warga itu hanya menyerahkan 3 itu, kemudian sama nomor HP. Setelah kondisi KIS aktif, nanti dari pihak BPJS akan mengabari warga bahwa nomor KIS tersebut telah bisa digunakan. Itu kalau prosesnya santai. Kalau dasar itu sekitar seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau memang mendesak, ini besok mau buat pengobatan, ya tinggal dikirim data saja, nanti rekom dikeluarkan, kemudian warga langsung ke kantor BPJS. Itu pertama yang masalah reaktivasi ya. Kemudian untuk masalah usulan, ini ada 2. Yang satu adalah usulan untuk KIS yang PBI
yang dari pusat APBN. Itu syaratnya adalah masuk DTKS dulu, baru bisa diusulkan. Itu kalau kondisinya warga biasa-biasa saja, tidak sakit, tetapi dia sudah masuk DTKS, tapi belum punya KIS. Itu nanti bisa diusulkan ke sekretariat kami di SLRT untuk diusulkan ke KIS APBN. Nah, terus bagaimana kondisi warga sedang sakit tetapi tidak masuk DTKS, sedangkan warga tersebut kondisinya adalah miskin, bahkan sangat miskin. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Kami juga sering menjumpai hal tersebut. Ini adalah kita gunakan cara yang kedua untuk pengusulan KIS kasuistik. Kasuistik itu yang dari APBD. Nah, nanti kita usulkan KIS kasuistik, namun ada beberapa syarat. Di antaranya adalah foto rumah yang akan kita ajukan, kemudian foto pasien, dan juga dilampirkan jenis penyakit yang sedang diderita oleh warga tersebut. Misalkan untuk pengobatan jantung ditulis nanti jantung atau paru-paru atau hipertensi atau apa, itu nanti dicantumkan di pengajuan, kemudian nanti kami gawa ke dinas sosial. Untuk input data pengusulan KIS kasuistik itu setiap tanggal 25 atau 24, maksimal itu adalah 25 di akhir bulan. Jadi kalau misalkan ada warga yang saat itu ada yang membutuhkan KIS kasuistik sebelum tanggal tersebut, masih bisa diusulkan agar tanggal 10, 11 kartu sudah jadi. Tetapi kalau lepas dari tanggal 25, masuknya adalah pengajuan bulan depan. Ini perlu kita perhatikan juga, karena dinas sosial itu untuk input data sekalian 1 bulan di akhir tanggal 25 semua data dikirim ke kabupaten. Mungkin itu barangkali nanti dari teman-teman pendamping PKH ada masalah dengan masyarakat dengan KPM-nya, kurang lebih seperti itu. Lebih jelasnya lagi nanti kita bisa saling sharing dan saling komunikasi. Intinya adalah kita melakukan pelayanan sosial di masyarakat. Itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, kenapa pemerintah itu melakukan penonaktifan? Di antara lain adalah seperti itu, kasus yang terjadi di luar DTKS secara otomatis nanti akan dinonaktifkan semua. Kemudian beberapa tahun tidak digunakan karena mungkin meninggal atau sudah mampu. Dari hasil nonaktif itu nanti warga akan bergejolak, muncul. Atau misalkan desa, nanti desa akan dikirim data warga-warga yang KIS-nya nonaktif. Dari desa itu nanti akan mengusulkan kembali siapa-siapa yang memang harus diusulkan kembali. Atau mungkin warga yang merasa, biasanya seperti ini kasusnya, pas mau periksa ternyata KIS-nya nonaktif, sedangkan saya butuh untuk pengobatan rutin tapi KIS-nya nonaktif. Itu nanti bisa dicek di SK. Kalau SK-nya masih ada, berarti belum lewat 6 bulan, itu nanti langsung bisa direaktivasi dan KIS itu bisa digunakan. Tetapi kalau warga yang mungkin tidak tahu menahu ataupun tidak peduli adanya penonaktifan, kemudian tiba-tiba dia butuh dan SK-nya sudah tidak ada, dia harus bikin mandiri. Tapi kalau memang dia itu memang benar-benar butuh tapi belum masuk DTKS, dia harus diusulkan ke DTKS dulu, baru bisa diusulkan untuk memperoleh KIS. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi angka-angka KIS yang di masyarakat yang sedangkan tidak digunakan, istilahnya mubazir. Ya, pemerintah itu setiap bulannya sudah mengeluarkan uang sebesar 35.000 untuk kelas 3 dikalikan sekian, tapi tidak dimanfaatkan, malah periksanya ke dokter umum atau misalkan ke rumah sakit karena sudah dapat KIS tapi anggota keluarganya tidak mau. Oh, nanti pelayanannya seperti ini, Pak, bayar pakai umum aja. Akhirnya KIS tidak digunakan. Itu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kalau memang warga itu memang membutuhkan KIS tersebut,
maka segera untuk direaktivasi. Kalau tidak membutuhkan atau acuh, yaitu salahnya warga itu sendiri. Berarti SK sudah hilang, kalau memang nanti butuh berarti harus bikin yang mandiri. Kalaupun tidak mampu bayar mandiri, harus cek DTKS apakah sudah masuk apa belum. Kalau sudah baru bisa diusulkan, kalau belum DTKS dimasukkan dulu. Itu nanti tugasnya OP. Itu prosesnya sekitar 6 bulan kalaupun lolos. Kalau tidak lolos berarti harus dimasukkan kembali. Mungkin itu sementara. Ya. Untuk SK itu selama 6 bulan dari dikeluarkannya SK. Misalkan SK dikeluarkan bulan September. Berarti dari September ke depan. Iya, berarti September sampai. Ya, untuk SK itu dari September nonaktifannya. Yang digunakan itu SK 92 yang dikeluarkan di bulan September. Iya. Kalau nanti, nah, kenapa saya minta itu data NIK, nama sama nomor kartu? Itu tujuannya untuk mengecek SK. Kalau di SK itu muncul, berarti langsung bisa direaktivasi. Ini memang masalah juga di masyarakat, masalah pemahaman, di antara lain seperti SKTM kan ya. Karena yang saya jumpai banyak warga minta SKTM ke desa, kemudian mondar-mandir mencari buat dede sama ke kecamatan. Sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya NIK, nama sama nomor kartu. Berarti kan intinya itu toh ya. Itu untuk mengecek data. Reaktivasi ya. Ketika SK itu muncul, yang dibutuhkan adalah fotokopi KK untuk pembuatan rekom. Karena harus ada nomor KK. Setelah rekom keluar, bisa warga langsung ke BPJS mengelola rekom tersebut untuk direaktivasi. Berarti nanti Dinsos mengeluarkan rekom ya, ternama ya berarti ya? Iya, Dinsos hanya mengeluarkan rekom, kemudian ya? Nanti warga langsung dibawa ke nanti dihubungi ya BPJS. Itu ya. Kalau pengen langsung, contoh kemarin yang kasus dari Jumat ya, itu yang Lebeteng, pas minta SKTM sama BDT, saya tanya kebutuhannya untuk apa? Untuk reaktivasi. Saya ambil alih. Saya minta nomor NIK, nomor KK, nomor kartu. Begitu saya cek ternyata SK masih ada. Tak buatan rekom kemarin sudah diambil dan hari ini sudah diurus ke BPJS. Itu untuk proses cepat. Kalau proses lambat berarti yang penting nomor HP. Nanti dihubungi dari BPJS. Data yang data SK itu dari desa sudah ada di desa. Desa mungkin ada, mungkin juga Apa belum. juga kalau udah punya minta pilot? Kalau saya kayaknya ada. Untuk kecamatan Daruk itu ada. Tapi yang penting kalau warga itu mengalami atau ngerti bahwa KIS saya itu non aktif, segera reaktivasi. Jadi untuk pengecekan keaktifan warga untuk kepesertaan BPJS itu bisa melalui desa. Di desa itu nanti ada data penonaktifan. Kemudian kedua itu melalui SMS Cika ya, yang layan BPJS. Kemudian yang ketiga adalah langsung ke puskesmas untuk mengetahui keaktifan dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu bisa alternatif. Alternatif terakhir adalah bisa melalui saya dengan mengirim nama, nomor NIK, sama nomor kartu. Nanti akan saya kirim balasan nomor Anda masih aktif gitu. Atau nomor Anda tidak aktif atau nomor Anda tidak ditanggung. Itu nanti muncul. Nah, mungkin itu saja. Jadi nanti warga itu disarankan untuk mengecek keaktifan KIS ke puskesmas langsung, sekaligus untuk mengecek kesehatan, apakah tubuhnya itu ada penyakit atau tidak. Kalau memang tidak, otomatis tidak dapat obat. Tetapi secara tidak langsung, warga sudah menggunakan fasilitas kartu kesehatan. Mungkin seperti itu kira-kira. Untuk usulan pembuatan KIS APBN itu pertama syaratnya adalah masuk DTKS. Kalau sudah masuk DTKS baru nanti diterbitkan SKTM. Di SKTM itu nanti muncul nomor EDI BDT.
kemudian fotokopi KK sama fotokopi KTP kepala keluarga. Nanti berkas itu dibawa ke dinas sosial di ruang SLT untuk diinput data pengusulan KIS APBN. Berarti tidak masuk ke BPJS ya? Tidak. Ya? Nanti data kirim ke pusat. Kemudian di pusat akan disinkronkan dengan Pusdatin. Kalau memang NIK-nya tidak bermasalah, maka Kemensos akan mengeluarkan KIS melalui BPJS. Dan BPJS itu nanti akan dikirim ke dinas sosial, dan dinas sosial didistribusikan oleh fasilitator ke penerima langsung. Nanti sampai di sostok ya? Ya. Contoh 5 ya, suami istri 3 anak, biasanya yang dapat kan 4 nih. Anak montotnya nggak dapat. Iya. Ini anak montot ini kan harus masuk DTKS dulu apa gimana? Betul. Harus. Kalau memang belum masuk harus dimasukkan. Nunggu. Berarti nggak bisa ngikut mereka yang 4 walaupun ini nggak masuk DTKS, nggak bisa ngikut ya? Tidak bisa, karena syarat untuk APBN itu harus DTKS. Berarti ART itu ada di DTKS ya? Iya. Walaupun misalnya bayi ya? Iya, tapi kalau misalkan keluarganya sudah DTKS dan sudah punya KIS, tiba-tiba melahirkan, kalau otomatis bayi tersebut di-cover oleh Enggak. BPJS. Misalnya udah 2 tahun. Maksimal itu 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun berarti harus DTKS. Pintu Ini misalkan ada masalah kesehatan, Sinkron sama. nanti bisa diusulkan ke kasuistik. Misalkan bayi tersebut ternyata ada kelainan, tapi belum masuk DTKS, itu nanti bisa diusulkan untuk kasuistiknya. Ya. Tapi nanti desa berkewajiban mengusulkan DTKS. Karena kasuistik itu berlaku hanya 6 bulan. Kalau DTKS-nya tidak dikawal, otomatis nanti nonaktif. Tapi kalau DTKS-nya juga dikawal, otomatis nanti bisa lanjut.